Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara konfigurasi elektron dengan penentuan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Nah, konfigurasi elektron seperti pada materi yang telah kita pelajari sebelumnya itu adalah tata cara pendistribusian elektron atau penyebaran elektron dalam suatu atom. Nah, konfigurasi elektron ada berdasarkan model atom Bohr yang sudah tidak dipakai lagi, dan model yang kedua adalah konfigurasi elektron dari model mekanika kuantum. Nah, yang kita pakai adalah konfigurasi elektron dari model atom mekanika kuantum. Nah, sebelum itu kita harus melihat dulu apa itu tabel periodik unsur. Nah, tabel periodik unsur seperti yang kalian lihat ini adalah susunan berkala unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya yang disusun dalam susunan kolom-kolom dan baris-baris. Nah, tabel periodik unsur ini, unsur-unsur yang disusun pada tabel periodik unsur ini diurutkan berdasarkan nomor atomnya. Kalau kita lihat nomor atomnya nomor 1, 2, unsur ketiga, dan seterusnya. Nah, dalam tabel periodik unsur ini, unsur-unsur dibagi ke dalam golongan dan periode. Kolom dari atas ke bawah ini disebut sebagai golongan. Nah, golongan itu adalah unsur-unsur yang memiliki kesamaan sifat. Dan dalam baris-baris atau yang disebut sebagai periode. Nah, periode ini didasarkan atas jumlah kulit atomnya atau bilangan kuantum utama. Nah, apa hubungan antara konfigurasi elektron dan penentuan letak unsur dalam tabel periodik unsur? Nah, sebelumnya kita harus mengingat dulu cara penulisan konfigurasi elektron. Nah, penulisan konfigurasi elektron itu berdasarkan aturan Aufbau, ya. Ingat ini ya. Oke, ya. Kita tulis ada 1 S2, kemudian 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6, 4 S2, 3D10, 4P6, 5 S2, 4D10, kemudian 5P6. Setelah 5P6 selanjutnya adalah 6S2, ya, ingat SSPS, DPS, DPS. Kemudian setelah 6S2 adalah 4F14, ya, 4F14, kemudian 5D10, 6P6, kemudian 7S2, dan seterusnya. Itu adalah konfigurasi elektron, penentuan konfigurasi elektron. Nah, kembali lagi ke tabel periodik unsur. Nah, unsur-unsur dibagi dalam golongan dan periode. Nah, golongan itu disusun berdasarkan kesamaan sifat. Nah, kesamaan sifat itu dilihat dari mana? Dalam konfigurasi elektron, kesamaan sifat itu adalah unsur-unsur yang memiliki elektron valensi yang sama. Ketika unsur-unsur memiliki elektron valensi yang sama, dia memiliki kemiripan sifat. Nah, kemudian periode. Nah, periode atau yang baris mendatar ini itu disusun berdasarkan jumlah atomnya atau berdasarkan bilangan kuantum utama atau bilangan kuantum utama dari kulit terluarnya. Oke. Golongan
itu adalah berdasarkan pada elektron valensi yang sama. Nah, kalau kita buat ya golongan. Oke, ini elektron valensi, kemudian ini ke golongannya. Nah, ketika elektron valensi atau kulit terakhir, subkulit terakhirnya itu jatuh pada NS1, maka dia memiliki elektron valensi 1. Oh, bukan seperti ini. Nah, ini konfigurasi elektron terakhir. Ini elektron valensinya dan ini golongannya. Ketika dia berakhir pada NS1, maka jumlah elektronnya adalah 1. Maka elektron valensinya 1, berarti dia golongannya adalah golongan 1A. Nah, dalam tabel periodik unsur ini, unsur-unsur terbagi dalam 18 golongan. 8 golongan utama dan 10 golongan transisi. Golongan utama itu ini ya. 1, 2, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1 itu atau 1A, 2 itu 2A, 13 itu 3A, sampai 18 itu adalah 18A. Dan ada 7 periode, di mana ada tambahan 2 baris, yaitu adalah baris lantanida dan baris aktinida. Oke, kita kembali lagi tadi. Kalau konfigurasi elektron terakhirnya adalah NS1, maka jumlah elektron valensinya adalah 1. Maka dia golongan 1A atau golongan 1. Nah, kalau dia berakhir pada NS2, kulit terakhirnya adalah NS2, maka elektron valensinya jumlahnya adalah 2. Maka dia golongannya 2A atau golongan 2. Nah, kalau konfigurasi elektron terakhirnya berakhir pada subkulit NS2NP1, maka jumlah elektron valensinya adalah 3. 2 ditambah 1. Maka golongannya adalah golongan 3A atau golongan 13. Kemudian NS2NP2, golongan elektron valensinya 4, berarti golongan 4A atau golongan 14. Lanjut. Oke, sampai golongan 18. Ingat, yang kita lihat itu adalah jumlah elektron valensi. Ingat, elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar, ya. Ini. Oke, contohnya sekarang. Contoh. Suatu unsur X, ya, dengan nomor atom 13, maka dia akan memiliki konfigurasi adalah 1S2, 2S2, 2P6, sudah 10, berarti 3S2, bisa berapa? 4, 10, 12, 3P1. Maka elektron valensinya adalah, hitung elektron valensinya berapa? Elektron valensinya adalah pada subkulit 3S2 dan 3P1. Maka elektron valensinya ada 3. Karena elektron valensinya ada 3, berarti dia akan masuk pada golongan 3A. Nah, sekarang periodenya berapa? Periode ada jumlah kulit atom atau bilangan kuantum utama dari kulit terluarnya. Kulit terluarnya adalah kulit ke-3 ini kan. Nah, berarti dia masuknya nanti periode 3 dan seterusnya. Itu adalah penentuan golongan. Sekarang ini kan kalau kita lihat golongan 1A sampai 8A.
golongan 1, 2, kemudian loncat ke 13. Nah, golongan 3 sampai 10 gimana? Yang kita urutkan. Nah, golongan 3 sampai golongan 10 itu adalah termasuk unsur transisi. Kalau di dalam tabel periodik unsur, itu unsurnya berada di tengah-tengah ini. Unsur yang berwarna merah hati ini adalah unsur transisi, dan bawahnya ini. Nah, sekarang bagaimana dengan unsur-unsur pada golongan transisi itu? Konfigurasi elektronnya seperti apa untuk menunjukkan dia golongan transisi? Nah, unsur golongan transisi itu konfigurasi elektron terakhir akan berakhir pada subkulit NS2, kemudian N-1, D1. Nah, apa yang dimaksud NS2, N-1, D1 ini? Nah, kembali lagi kita lihat ada konfigurasi elektron. Nah, lihat konfigurasi elektron sini ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Artinya ketika subkulit S ini pada kulit keempat, seperti ini 4s2, maka subkulit D-nya itu kulit terakhir dikurangi 1. 4 kurangi 1 kan hasilnya adalah 3. Seperti itu. Berarti NS2 N-1 D1. Nah, NS2 N-1 D1 itu berarti elektron valensinya, jumlah elektronnya berarti ada 3. Nah, 3 ini dia akan nanti masuk golongan 3B atau golongan 3. Itu adalah khusus untuk subkulit elektron yang jatuh pada subkulit D. Maka perhitungan elektron valensinya itu dijumlahkan pada elektron pada kulit terluar. Paling luarnya adalah subkulit NS2 N-1 D1. Nah, misal NS2 N-1 D2. Maka jumlah elektron valensinya adalah 4. Golongannya adalah 4B atau golongan 4. Dan seterusnya. Golongan 5. Nah, sekarang yang ini NS2 N-1 D4. Nah, NS2 N-1 D4 ini contohnya kan CR, nomor atomnya 24 ya. Konfigurasinya adalah AR 4S2 3D4. Nah, ini kan nggak ada. Ini kan nggak boleh ya. Yang boleh adalah 4S1 3D5. Nah, ini yang benar. Maka NS2 N-1D4 itu tidak ada. Yang ada adalah NS1 N-1 D5. Berarti elektron valensinya ada 6. Nah, berarti dia masuk golongan 6B atau golongan 6. Dan NS2 N-1 D5. Berarti golongan elektron valensinya 7. Golongannya 7B atau golongan 7. NS2 N-1 D6. Golongan 8. Berarti dia periode golongan 8B atau golongan 8. Nah, sekarang lagi NS2 N-1 D7. Elektron valensinya berapa? 9. Maka kira-kira dia masuk golongan berapa B? Nah, golongan B seperti halnya golongan A itu hanya berlaku untuk 1 sampai 8. Nggak boleh ada golongan 9B itu tidak ada. Maka dia ikutnya juga masuk golongan 8B atau golongan 9. Dan oleh karena itu, IUPAC selaku otoritas untuk menentukan unsur dan tabel periodik unsur menuliskan golongannya itu tidak golongan 1A, 2A, 1B, 2B, tapi dimulai dengan golongan 1 sampai golongan 18 agar yang rancu seperti untuk elektron valensi berjumlah lebih dari 9 dan lebih dari 8, misal NS2 N-1 D7 elektronnya 9, itu tidak ada golongan 9B. Nah, masuknya langsung golongan 9. Kalau golongan B masuknya dia masih masuk golongan 8.
Nah, ini lanjut NS2 N-1 D8. Nah, total elektron valensinya adalah 10. Nah, dia juga masuknya golongan 8B atau golongan 10. Seperti itu. Nah, kemudian NS2 N-1 D9. Nah, NS2 N-1 D9 contohnya adalah Cu, nomor atomnya 29. Konfigurasinya adalah AR. Nah, konfigurasi yang benar itu bukan 4S2 3D9 ya, tapi yang benar adalah AR 4S1 3D10 karena D9 itu tidak stabil mendekati 10, kenapa enggak 10 hisan kayak gitu ya. Makanya tulisnya adalah NS1 N-1 D10. Total elektron valensinya berapa? 11. Nah, masuknya golongan berapa berarti? Nah, karena golongan 1B dan 2B belum ada, maka dia elektron valensi 11 itu masuknya adalah golongan 1B. Atau kalau berdasarkan aturan yang baru, itu dia masuknya golongan 11. Tuh. Kemudian NS2 N-1 D berapa ini? D10 kan? Elektron valensinya 12. Dia masuknya berarti golongan 2B atau golongan 2. Seperti itu. Nah, kenapa aturannya menjadi golongan 1 sampai golongan 18 bukan 1A 2A, 1B 2B? Itu karena kalau kita lihat tabel periodik unsur, jumlah nomor anak unsur itu, nomor atomnya semakin lama semakin bertambah, ya kan? Sementara yang memiliki nomor atom kecil itu hanya sampai nomor 18, maka penentuan golongannya, penulisan golongannya itu adalah golongan 1 sampai golongan 18. Oke, sekarang coba contoh. Contoh yang tadi, X ini nomor atomnya 13, kan kecil. Nomor atomnya kurang dari 20. Sekarang kalau nomor atomnya, nah sekarang X nomor atomnya adalah 31. Maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S2, 3D10, 4P1. Kan? Ini berarti berapa? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31. Sudah benar. Nah, sekarang kita lihat elektron valensinya. Elektron valensinya itu kita lihat pada subkulit terakhir atau elektron pada kulit terluarnya. Elektron pada kulit terluarnya itu adalah elektron pada kulit 4S2, 4E1. Ya kan? Nah, total elektronnya, elektron valensinya berarti ada 3. Karena elektron valensinya ada 3, berarti dia nanti masuknya adalah golongan 3A. Sekarang periodenya. Nah, oke, sebelum masuk ke periode, nah, kenapa golongan itu 1 sampai 18 itu bisa dilihat dari penentuan elektron valensi lagi. Nah, ketika elektron valensi itu yang dilihat adalah pada elektron pada kulit terluar saja, kulit terluar berarti adalah kulit keempat. Seperti ini. Nah, pada kulit keempat saja berarti elektron yang kita hitung adalah 4S2, 4E1. Jumlah elektronnya ada 3. Nah, kalau yang terbaru, elektron valensi itu dilihat dari elektron paling luar itu adalah 4S2, 3D10, 4P1. Nah, elektronnya dihitung semua seperti itu. Nah, ya ini kan, sehingga total elektron valensinya itu ada berapa? 2, 10, 1. Berarti totalnya ada 13. Karena elektron valensinya ada 13, maka dia masuknya adalah golongan 13. Nah, itu makanya ada golongan 1 sampai golongan 8. Itu. Tapi untuk SMA ya, ini kembali lagi untuk SMA itu yang ketika sub atau kulit keluarnya itu adalah ada S sama P, maka yang kita hitung hanyalah S sama P saja. Ini untuk SMA seperti itu.
Tapi ketika dia berakhir pada subkulit D, maka S-nya perlu kita hitung. Misal, X nomor atomnya adalah 26. Maka konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Nah, kita lihat elektron terakhir jatuh pada subkulit 3D. Kan? Ini elektron terakhir. Nah, kalau dia jatuhnya pada subkulit 3D, maka elektron valensinya kita hitung bersama dengan subkulit S yang ada di depannya, seperti aturan yang ada di sebelah sini. Ya. Ingat NS2 N-1D. Nah, berarti adalah subkulit 4S2 3D6. Nah, berarti elektron valensinya adalah 2 ditambah 6, ada 8. Karena elektron valensinya ada 8, maka dia akan masuk golongan D8B. B karena apa? Karena dia berakhir pada subkulit 3D. Atau kalau berdasarkan aturan baru, dia masuknya adalah golongan D8. Ya. Periode sekarang, tadi lupa ya. Periode itu adalah kulit paling luar ya. Atau bilangan kuantum utama dari kulit paling luar. Nah, kulit paling luarnya itu yang mana berarti? Kalau terakhir itu kan 3D. Ini kan berdasarkan aturan of Bohr. Tapi paling luarnya, ingat paling luarnya itu adalah kulit keempat. Karena ada subkulit 4S. Nah, maka dia masuknya nanti adalah periode 4. Seperti itu. Bukan periode 3, tapi periode 4. Karena kulit terluarnya adalah periode. Kulit terluarnya adalah ada pada subkulit 4S. 4 itu adalah periode. Di yang atas, X31 ini berarti periodenya adalah periode 4. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah penentuan golongan dan periode dari berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari modul yang sudah saya bagikan atau materi yang ada pada buku paket. Seperti itu. Intinya, untuk golongan itu kalian lihat elektron valensinya, dan untuk periodenya kalian lihat pada kulit paling luar atau kulit terbesar ya, yang memiliki koefisien yang paling besar. Itu adalah periode. Golongan itu adalah elektron valensi. Jika dia berakhir pada elektron terakhir jatuh pada subkulit S, maka dia masuknya golongan 1 atau golongan 2A. Kalau berakhir pada subkulit P, berarti dia masuknya golongan 3A sampai golongan 8A. Nah, ini ya kan, dia berakhir pada subkulit P. Kalau dia berakhir pada subkulit D, maka S-nya yang depan tetap dihitung. Maka akan mendapatkan golongan 1B sampai golongan 8B. Nah, oke, itu adalah materi konfigurasi elektron. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.